Oke lur, kembali lagi bersama channel Uto Bejo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur. Sorry lur, nggak update kali ini. Khususnya Uto Bejo mau membahas tentang yang di depan saya ada sebuah motor Honda Supra X125 yang udah keadaan kebongkar atau udah kacak-kacak ya lur. Pastinya ini masalahnya nanti kita kasih tahu yang masalah pada motor ini. Jadi motor ini sebelum dibongkar, habis dari bengkel juga, habis bongkar area kopling. Dan ini kita bongkar bagian area blok seher dan head ya, dan area bak magnet. Nah ini kenapa saya bongkar. Nah masalahnya nanti kita kasih tahu, dan buat sobat YouTube mungkin yang bermasalah pada motornya atau yang sebelum jalan, pastikan motormu biar aman, mesinmu juga awet ke depannya ya lur. Oke, yang masalahnya di motor ini kenapa sebelumnya saya cek ternyata olinya nggak naik ya lur. Nah dari sini nggak ada oli semburan ya lur, makanya motor ketika dites jalan motor mati ya ketika panas. Jadi belum jauh, baru 2 kilo atau 3 kilo motor nggak jalan atau mati. Nanti udah adem hidup lagi ya lur. Nah tapi ini udah nggak mau hidup dikarenakan sampai klepnya keadaannya sampai bocor ya lur, seperti ini sangat parah. Dan ini nanti kita servis ya lur, kita sekir wajib. Nah ini perabotannya yang pada parah, tensionernya sampai patah, sampai jadi 4 ya, 3 4 nih 4. Nah nih tensionernya sampai 4, tapi oli nggak naik ya. Padahal kalau tensioner ini dari suara aja ya, jadi bikin suara kacau atau hancur suaranya, seperti suara diesel. Nah ini serinya bekas nge-gym juga lur. Nah ini karena udah tadi belum tahu suara mesinnya, nanti kita cek apa ini suaranya kasar atau enggak dengan pakai seri yang ini, atau mau diganti nanti urusan nanti. Yang pasti yang biar motor aman di sini harus keluar oli ya lur. Nah ini enggak keluar oli. Nah ini ada oli, ini sisanya. Tapi kalau mau ngeliat kita putar saja lur. Nah sebenarnya biasanya diputar begini biasanya keluar ya lur. Nah di situ nggak keluar ya lur, padahal itu oli ada ya, cukup ya kalau buat ngetes oli naik. Dengan adanya oli segini biasanya naik cukup ya. Berarti nanti kita mau bongkar di area bak kopling, lalu mudah-mudahan hanya di kotor di saringan aja, karena saringannya harus bongkar bak kopling ya kalau jenis Supra ini, nggak seperti motor-motor sekarang jadi saringannya tanpa bongkar mesin. Oke, pada intinya nanti kita bongkar area kopling dulu ya lur. Oke, kembali lagi pada intinya ya lur, yang tadi udah saya bahas, atau kita mau bongkar area kopling buat memperlihat di area koplingnya yang bikin oli nggak naik ya lur. Nah di sini oli nggak naik kenapa, dan ini kita cek area kopling benar ya, habis bongkar area bak kopling karena packing baru, lahar baru las juga ya lur. Nah ini ganda kopling juga baru, mungkin kampas kopling juga baru, tapi nggak kita lepas. Yang pasti buat saya mau lihat yang area kopling biar lebih teliti, biar oli naik ya lur. Nah satu yang nggak bener tadi udah saya lihat, saringannya atau filternya nggak ada ya lur. Jadi kalau umpamanya kalau bisa ini harus ada saringan, biar nanti kalau kotoran masuk ke pompolinya nggak bermasalah atau awet ya ke depannya. Nah itu saringan nggak ada, nanti kita belikan. Ini kotorannya ya lur, mungkin sisa sebelumnya parah. Nah dipastikan juga lubang oli jangan sampai rapat ya lur, dari lubang sini sampai sini ke area kopling lah, ke area
crankcase juga harus ada lubang, jangan sampai mampet. Nah ini harus kasih saringan sekali lagi. Nah ada masih yang belum beres ya lur di sini, jadi harus lebih teliti. Ini mesin buat pompolinya harus ada gigi ya lur. Nah di situ ada gigi plastik, nah itu udah nggak ada atau belum terpasang mungkin, atau udah hancur ya, pokoknya itu nggak ada giginya tapi dipasang ya mesinnya, jadi olinya nggak naik ke atas. Nah mudah-mudahan itu hanya giginya aja atau yang di plastik, atau nanti kalau nggak ada biasanya seset sama pompolinya. Tapi yang pasti kalau umpamanya ini ada gigi atau udah keadaan normal, dipastikan harus ada saringan olinya ya lur, biar kedepannya mesin biar aman ya. Nah di situ masalahnya di pompolinya yang bermasalah, kadang kurang teliti bila habis bongkar area kopling. Nah ini sebelumnya sekali lagi nih habis bongkar di bengkel sebelumnya sekali lagi ya lur. Jadi buat sobat YouTube, jadi sebelum mau tes jalan sobat YouTube, jadi biar motormu atau mesinmu biar ke depan nyaman, jadi kalau bisa harus oli naik. Nanti yang pasti kita mau kasih tahu, atau pada intinya biar oli naik dari situ, lalu yang pasti kita kasih tahu juga nanti ketika oli naik ya lur. Oke, nanti kita mau benerin di area koplingnya atau area pompolinya aja, dan nggak kita liatin yang pasti pada intinya, karena itu giginya sekali lagi nggak ada ya lur, jadi kurang teliti sebelumnya atau lupa, wajar, atau mungkin baru belajar bengkel, atau ya mungkin namanya udah terjadi baru ya, mesti ada terjadi dulu baru akhirnya besoknya, jadi jangan sampai seperti ini. Oke, tunggu nanti pada intinya buat sobat YouTube, biar video ini sangat bermanfaat buat sobat YouTube ya lur. Oke, ini lanjut di sore hari karena habis nyari spare part lur. Nah ini udah kebuka ya lur, pompolinya sudah kebuka pompolinya. Nah ini pompolinya tadi macet ya lur, nggak mau muter di area sini ya, tadi nggak mau muter. Nah ini udah muter karena udah saya bongkar dan udah saya bersihkan bagian area dalamnya, karena banyak kotoran atau bekas kotoran kampas atau ganda atau kampas kopling intinya ya, jadi masuk ke dalam dikarenakan saringannya nggak ada ya. Nah ini saringannya punya Jupiter, nanti tinggal belah dikit ke dalamnya, lebih panjang dikit, nanti dibelah dikit. Nah yang bikin masalah ini tadinya macet, gara-garanya macet akhirnya ini ya hancur, ininya hancur lur karena macet, jadi gigi pompolinya yang jenis plastik ini hancur ya atau patah. Nah ini udah beli, alhamdulillah ada, tinggal masang nanti. Nah ini yang original ya giginya, atau biar pompoli jadi naik, dan dipastikan jangan lupa pakai saringan biar nanti kedepannya nggak macet lagi di area di pompolinya ya, karena banyak kotoran jadi bikin macet. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa kepake lagi atau naik olinya, nanti kita tes dan pada intinya ya lur. Nah biasanya kalau umpamanya tanpa ganti gigi ini ya, biasanya ini di sini mampet atau kotor ya, tapi ini karena nggak ada saringannya, dikiranya sebelumnya ada kotoran doang, ternyata macet akhirnya giginya somplak ya lur. Nah ini intinya, ini nanti kita ganti dan kita mau pasang nggak kita liatin, yang pasti pada intinya nanti kita liatin pas oli naik ya lur. Oke, tunggu nanti ya lur. Yang pada intinya lur, ini saringan yang Jupiter dipotong dikit bagian dalam dan ditipisin karetnya aja biar masuk ya lur. Nah ini tadinya tebel, di
karetnya ditipisin saja. Nah, panjangnya dipotong lalu pas ya, dipasang ke situ. Dan itu udah dipasang ya giginya, Lur. Nah, itu kelihatan giginya, Lur. Nah, itu giginya udah terpasang, udah pada intinya. Kita langsung pasang bak area kopling. Nanti kita nggak liatin, yang pasti pada intinya biar oli itu naik ya, Lur. Biar nanti aman ketika mau jalan maupun kedepannya, biar mesin awet ya, Lur. Oke, lanjut pada intinya yang motor bermasalah oli nggak naik. Nah, ini udah kepasang area kopling. Lanjut di Mahrib ya, nanti mau lanjut selanjutnya atau area blok dan head dan area kiri nggak kita liatin. Yang pasti pada intinya yang motor biasanya sebelum jalan dipastikan biar motormu awet atau nggak kenapa-napa, oli harus keadaan normal dan cukup bagus ya, dengan catatan yang tadi udah dijelaskan sebelumnya masalah dan kendala di motor ini. Dan ini pada intinya yang udah selesai, dan kita mau kasih tahu lewat jalur olinya harus seperti ini ya standarnya atau bagusnya, biar motormu aman atau biar kedepannya mesin juga aman ya, Lur. Jadi kalau sebelum jalan-jalan pastikan oli harus naik gimana pun, maupun oli bagus, intinya kalau nggak naik mesinmu pasti sangat bermasalah nantinya, jadi jajan banyak ya. Nah, kita udah masukkan olinya, dan ini area magnet belum, nanti nggak kita liatin. Kita mau putar. Oh ya, ini nanti dinamonya juga macet, giginya nggak kita pasang karena bahaya bikin klep bengkok, karena muternya hanya ke depan, ke belakang macet ya. Oke, nah ini sampai operan giginya juga dilas ya, Lur. Ini saya bengkokin, sangat parah motor ini. Nah, kita putar ya, Lur, jangan lama-lama, mempersingkat video aja, Lur. Nah, seperti itu, Lur. Nah, itu jadi makin kencang, dia makin keluar olinya, makin deres. Nah, nggak kayak sebelumnya ya. Jadi olinya nggak naik dikarenakan giginya patah atau gara-gara macet, karena saringannya itu ya nggak dikasih juga, atau lupa mungkin sebelumnya, atau kurang teliti. Jadi akhirnya seperti ini hasilnya, atau motor jadi jajan banyak nantinya. Oke, biar motor nanti kedepannya masalah, dipastikan harus seperti itu ya, harus oli naik sekali, Lur. Nah, ini karena udah di sore hari, kita langsung tutup aja dan kita nggak liatin. Yang pasti pada intinya buat sobat YouTube, bila motormu atau mau jalan, sebelum jalan dicek biar mesin aman. Syaratnya itu ya, biar oli naik. Oke, itu saja mungkin cukup buat sobat YouTube yang udah nonton channel Uto Bejo. Saya doakan biar sehat selalu, dan yang pasti buat teman-temannya yang utama banget, saudaranya, biar berkah dan sukses selalu. Uto Bejo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.